Selamat hari Minggu, berjumpa lagi bersama saya Kak Nona. Lama ya Kak Nona nggak opening kayaknya rasanya. Hai adik-adik, buat adik-adik yang ada di rumah, semuanya pasti sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu, Kak Nona mau ingatkan buat adik-adik untuk mempersiapkan bahan-bahan alat-alat perang kita. Apa itu? Ada Alkitab. Ada apa lagi? Ada pensil sama buku untuk catat setiap firman nanti yang adik-adik dengar. Tapi sebelum semuanya itu, Kak Nona mau ajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah hari Minggu ini, berkati kami dari awal ibadah sampai akhir ibadah. Kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap memuji Tuhan? Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Jadi bangkit berdiri. Hari ini Kak Nona tidak sendirian. Kak Nona bersama Kak Lari, Kak Cici, Kak Nandes, dan adik Gisel. Mari kita memuji Tuhan. It's about hope, it's
Selamat pagi adik-adik. Wah, apa kabar kalian di minggu ini? Pastinya luar biasa ya. Ada yang berubah ya dari tampilannya Kalori. Kalori hari ini jadi Popet. Gak apa-apa ya, kita sambil belajar Kalori menggunakan Popetnya Kalori. Nah, minggu ini kita mau ngapain ya? Tentunya bercerita tentang firman Tuhan Kalori, dan kalian mendengarkan di rumah. Tapi sebelum mulai, yuk kita berdoa dulu ya. Oke? Oke, gimana sikap berdoanya? Hah? Betul, tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih hari ini kami dapat berkumpul kembali. Walaupun kami masih ibadah di rumah saja, tapi kami percaya Tuhan Yesus hadir bersama dengan kami di tempat kami masing-masing. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita dari Kak Lori. Kiranya apapun yang nanti kami dapat mengerti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah, siapa yang menunggu ceritanya Kalori di rumah? Wah, pasti semuanya ya. Tapi sebelum Kak Lori bercerita, kita baca ayat Alkitab dulu ya. Boleh? Boleh dong. Coba kalian buka dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 2. Terus nanti disambung ayat 5 sampai 6. Yuk dicari dulu. Coba dibuka Alkitabnya. Yesaya 9 ayat 1 sampai 2 disambung ayat 5 dan 6. Siapa yang sudah ketemu? Saya. Yang sudah ketemu katakan amin dong. Amin. Oke, kita baca sama-sama ya. Yesaya 9 ayat 1 dan 2 dulu. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahat. Ya, sambung ke ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat yang terakhir, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Nah, itu ayat Alkitabnya ya. Tapi sekarang Kalori mau kasih judul sharing firman hari ini adalah rengekan. Rengekan Natal. Siapa yang sudah siap buat kita merayakan hari Natal? Wah, saya. Semua sukacita ya. Tapi Kalori sekarang mau cerita soal rengekan nih. Nah, kalian tahu nggak rengekan itu apa? Apa ya Kak? Rengekan itu apa ya? Kalau dalam arti KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, rengekan itu meminta sesuatu dengan mendesak sambil menangis-nangis kecil. Ya, kalau kalian itu loh, kalau dicontohin ya nih. Mama, aku mau dibeliin mainan baru. Mama, Papa, aku mau baju baru. Nah itu ya rengekan ya. Siapa yang sering merengek di rumah? Mana kalau dilihat? Wah,
Ada yang masih malu-malu tuh angkat tangan. Ya, hari ini Kalori ada cerita nih sebelum kita masuk ke sharing firman-nya nih tentang tadi Nabi Yesaya ya. Kalian simak ya ceritanya. Nah, Kalori ada temen nih namanya Brittany dan Logan, kakaknya ya. Nanti baru kita lanjut ya bahas apa sih yang kita dapat dari cerita berikut ini. Oke, siap ya? Siap? Wah, siap pastinya ya. Saksikan ya dan juga ingat-ingat ya kira-kira mereka lagi ngapain sih dan lagi berbuat apa sih. Oke, sip. Kalori pergi dulu kalau gitu. Kita panggil Berita. Nggak mungkin ya kita panggil. Jadi Kalori pamit dulu ya. Kalian simak ya. Oke. Ini adalah kisah kakak beradik. Sang kakak bernama Logan dan adik bernama Brittany. Saat ini adalah perayaan Natal, tetapi mereka baru saja pindah rumah karena ayah mereka dipindah tugaskan. Dan mereka harus menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Nah, bagaimana ceritanya? Yuk kita saksikan. Ini adalah Natal terburuk yang pernah aku alami. Kita ini tinggal di kota asing di mana ayah dipindah tugaskan. Dan satu-satunya tempat yang kita dapatkan untuk bertahan hidup hanyalah apartemen jelek ini. Alat pemanasnya tidak berfungsi dengan baik. Bahkan kita pun tidak mempunyai televisi. Kesel. Saat Maria dan Yusuf tiba di Bethlehem, yang bisa mereka temukan hanyalah sebuah kandang ternak. Paling tidak, kita mempunyai tempat tidur. Mereka kemungkinan hanya memiliki jerami. Lihat Maria dan Yusuf mendengar para malaikat bernyanyi, katanya. Dan orang-orang Majus datang membawa persembahan. Yang mendengar para malaikat menyanyi itu para gembala, bukan Maria dan Yusuf. Lagi pula, kita sudah mendengar orang-orang menyanyikan lagu-lagu Natal tadi malam. Dan pada saat kita membuka hadiah-hadiah kita di keranjang, saya yakin kita mendapatkan lebih banyak hadiah dari yang kita duga, apalagi kamu. Kamu selalu berkata kalau Natal ini ada Natal terburuk. Hal itu tidak akan terjadi kecuali kamu memang membuatnya begitu. Kecuali kamu menjadikannya sebagai rengekan Natal. Apa maksudmu? Setiap tahun aku mendengar anak-anak mengeluh karena tidak mempunyai cukup uang untuk membeli hadiah Natal. Atau mereka mengeluh tentang apa yang harus mereka kerjakan atau karena mereka tidak diikutsertakan dalam pentas ke gereja. Seringkali mereka juga mengeluh karena mereka tidak selalu mendapatkan hadiah seperti yang mereka inginkan. Atau karena orang lain memperoleh lebih banyak hadiah ketimbang mereka. Mereka adalah anak-anak cengeng. Aku tidak cengeng. Setidaknya aku tidak ingin menjadi cengeng. Dan lebih baik aku tidak mendengar kamu mengeluh karena harus menulis ucapan terima kasih. Nah, gimana adik-adik? Tadi sudah kalian lihat kan? Brittany dengan kakaknya Logan. Apa coba yang mereka bicarakan? Brittany kenapa tadi? Merengek kan? Dia bilang ini adalah Natal terburuk bagi dia. Wah. Terus Kalori mau tanya, menurut kalian dari cerita Brittany dan Logan tadi, kalian dapat apa? Apa? Ya, kalau Kalori boleh sharing ke kalian, Brittany kayaknya kurang bersyukur ya. Coba, tadi ada cerita tentang siapa? Yusuf dan Maria dan Tuhan Yesus yang lahir. Tidak di tempat yang mewah, ya. Tidak di apartemen yang bagus, di rumah bagus, di hotel yang bagus, tetapi di kandang ternak ya tadi ya, kata Logan ya. Iya, jadi gimana tuh? Brittany setengah merengek nggak tuh? Dia mengeluh karena wah apartemennya jelek, karena ayahnya baru dipindah tugaskan ya.
Iya, apartemen jelek, terus panas, mungkin Natal dia nggak dapet kado. Wah, luar biasa ya. Coba, apakah kalian seperti itu? Ada nggak adik-adik seperti Brittany? Yang kalau menjelang Natal nih, wah sudah merengek, nangis-nangis. Pa, ma, pokoknya aku mau liburan ke mana gitu ya, Natal. Ma, pa, pokoknya nanti Natal mainanku harus baru. Ayo, siapa yang seperti itu? Nggak ada ya, adik-adik Rocky nggak ada yang seperti itu, merengek-rengek saat mau menjelang Natal. Kecuali kalau memang mama papa memberikan reward kepada kalian. Kalian dalam setahun itu sudah nice ya, sudah belajar baik. Nah itu mama kasih reward di Natal, nanti dibelikan baju, dibelikan mainan, is okay. Tapi jangan merengek kayak Brittany. Kesannya kan tidak bersyukur ya. Benar nggak kata Kalori bilang? Betul, kalian setuju. Nah, korelasinya apa Kak dengan ayat yang Yesaya tadi? Nah, bagi Nabi Yesaya yang tadi tulis Yesaya 9 ayat 1, 2, dan 5 dan 6. Nah, dia mengartikan kelahiran Kristus itu sebagai datangnya terang. Terang besar bagi bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Kok jalan dalam kegelapan? Maksudnya gelap gulita gitu Kak Lori? Enggak, bukan gelap gulita. Tetapi pada waktu itu, kalau Kak Lori boleh ceritakan, bangsa Israel sedang berada di ambang kehancuran. Karena mereka di bawah penalukan Asyur sebagai akibat dari dosa mereka sendiri. Makanya dibilang kegelapan, terus lahirlah Tuhan Yesus sebagai terang. Nah, kalau kalian perhatikan dan kalau kalian suka baca Alkitab. Nah, ini ada nih kata-kata kegelapan. Nah, biasanya kegelapan itu melambangkan kejahatan, dosa, kesukaran, ketidakpastian, dan kematian. Dan juga dicatat dalam Alkitab ada juga kata terang sebagai keselamatan, pengampunan, sukacita, kebenaran, dan segala sesuatu yang baik. Ya, makanya ada perumpamaan kata-kata kegelapan dan terang ya. Nah, terang itu sendiri adalah keselamatan sempurna dari Allah melalui pribadi Tuhan Yesus. Adik-adik, keselamatan sejati yang diberikan kepada kita. Ya, di dalam diri Yesus, Allah sendiri telah melakukan tindakan penyelamatan yang konkret. Ya, dalam diri Yesus, Allah telah melenyapkan kegelapan, menggantikannya dengan terang yang ajaib. Nah, Kalori sekarang mau nanya, siapa sih terang ajaib itu? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Wah, banyak sekali yang angkat tangan. Yuk, sekarang jawab. Siapa coba terang itu? Terang yang ajaib itu. Siapa? Siapa? Kalori nggak dengar? Coba teriak. Ya, Tuhan Yesus. Karena kalau Kak Lori baca Alkitab nih, ada ayatnya nih yang menyatakan Tuhan Yesus adalah terang. Coba kalian buka Yohanes 8 ayat 12 ya. Yohanes 8 ayat 12. Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ya, jadi siapa terang ajaib itu? Ya Tuhan Yesus adik-adik ya. Tuhan Yesus adalah sumber terang itu sendiri. Dia yang memberikan terang karena ia telah mengalahkan kegelapan melalui kematiannya dan juga kebangkitannya. Nah, sekarang sudah dengar kan tadi contohnya dari Brittany ya, dan tadi dengan Logan ya kakaknya, dan juga penjelasan dari Kalori. Sekarang masih siapa yang masih mau merengek-rengek saat Natal, minta dibelikan kado, minta dibelikan mainan baru, minta dibelikan pakaian baru, dan minta liburan
keliling Eropa. Ayo, siapa? Masih mau merengek? Ya, sekali-sekali lah Kak, merengek sedikit lah ya. Diusahakan tidak ya. Kalau Kak Lori boleh hubungkan dengan cerita yang tadi, sebenarnya adik-adik sudah mendapatkan kado terindah saat Natal. Kak Lori baru menyadari itu. Karena sekarang Kak Lori berubah, bukan lagi Natal itu hanya merayakan mendapatkan kado, terus mendapatkan mainan baru, mendapatkan liburan ya, keliling dunia atau nggak keliling Eropa gitu ya. Tapi tunggu COVID-nya selesai ya. Ya. Tetapi sekarang kita rubah yuk adik-adik, bahwa Yesus adalah hadiah terindah. Ya? Oke? Yesus adalah hadiah terindah dari sorga bagi kita semua. Karena di dalam Dia tidak ada lagi kegelapan, melainkan ada terang dan kehidupan kekal. Jadi adik-adik harusnya bersukacita, bersyukur, bersemangat saat menjelang Natal karena kalian sudah menerima kado spesial, yaitu Tuhan Yesus. Oke, selesai sharing firman kakak minggu ini ya. Tapi sebelum kakak tutup, sekali lagi Kak Lori mau tanya, apakah akhir-akhir ini kalian sering mengeluh? Nah, hari Natal seharusnya menjadi peristiwa yang menyenangkan dan mengembirakan. Bersukacita karena kelahiran Yesus dan anugerah hidup kekal yang bisa kalian miliki karena kelahirannya. Jangan ada rengekan Natal ya di rumahmu. Oke. Sip, yuk kita ayat hafalan dulu ya sebelum Kak Lori tutup dengan doa. Ayat hafalan minggu ini dari Lukas 2 ayat 10. Itu buat semua kelas. Mau kelas kecil, mau kelas besar, ayat hafalannya sama. Lukas 2 ayat 10. Yuk kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Bisa ya kayak hafalannya ya. Gimana? Mau diulang lagi? Nggak perlu ya. Semua Kak Lori yakin semua pasti bisa. Pelan-pelan saja. Bagi adik-adik yang belum bisa baca dan menghafalkan, boleh nanti mama papa dibantu ya. Biar mereka mengikuti mama papa membacakannya. Oke, jangan lupa juga dikirim ke kakak-kakak Rocky ya video ayat hafalannya. Oke? Oke. Yuk, kita tutup dengan doa. Yuk, sikap doanya gimana? Yes, betul. Tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas apa yang kami pelajari pada hari ini. Ya, terkadang kami sedikit merengek kepada orang tua kami untuk minta dibelikan mainan baru, pakaian baru, dan liburan. Tetapi kali ini kami mengerti karena firman-Mu mengajarkan kami untuk lebih bersyukur dan menerima apapun yang diberikan oleh orang tua kami karena kami yakin itu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah.
Ya, adik-adik, ibadah minggu ini kita sudah selesai. Bagaimana tadi ya, kita udah joget-joget, bukan joget-joget ya, memuji Tuhan dengan semangat ya, sama Kak Nona, ada Kak Lori juga, ada Kak Cici, ada Kak Nandes, dan ada juga adik Gisel ya. Luar biasa ya ceritanya Kak Lori juga. Kak Lori harap juga kalian juga mengerti ya apa yang Kak Lori tadi sharingkan. Yuk, sebelum kita tutup ya, kita terima dulu berkat dari Tuhan. Posisinya berdoa, ayo. Tutup mata, lipat tangannya. Berkat Tuhan turun untuk adik-adik Rocky semua. Kehendak Tuhan buat adik-adik semakin naik, diberkati waktu keluar masukmu. Percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa. Adik-adik genggam dua tangan kalian dan katakan sebanyak 3 kali, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Nah, bagaimana adik-adik? Tadi sudah mendengarkan ceritanya Kak Lori kan? Gimana? Ceritanya seru kan? Ada puppet-puppet lucu yang imut-imut. By the way, Kak Nona loh yang jadi Brittany-nya. Hah, Brittany nih kerjaannya ngudumel aja. Kenapa ngedumel-ngedumel? Kan tidak baik. Nah, adik-adik tahu nggak kalau adik-adik di rumah nggak perlu lagi seperti Brittany ngedumel, ngerengek, minta hadiah Natal ini itu. Kan adik-adik Rocky di rumah udah tahu. Adik-adik Rocky di rumah sudah mempunyai hadiah Natal yang luar biasa. Yaitu siapa? Tuhan Yesus sendiri yang sudah menjadi kado Natal buat adik-adik. Dengan Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Jadi nggak perlu ngerengek-rengek seperti Brittany. Kan tidak baik ya? Iya, tidak baik tahu. Nah, bagus kamu sadar. Ya adik-adik, jadi sampai jumpa lagi di Rocky yang akan datang. Bye-bye.